Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu badan usaha. Badan usaha satuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan ataupun laba. Dalam Undang-Undang Ketentuan Pajak Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, badan usaha adalah sebuah perkumpulan orang atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang di dalamnya meliputi beberapa bentuk perseroan, yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam peraturan baru di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan hukum adalah sebuah usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang terbentuk di wilayah NKRI yang melakukan sebuah aktivitas usaha dalam bidang tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa hal ini merujuk dalam bentuk usaha masyarakat yang dikelola di Indonesia. Untuk jenis bentuk-bentuknya itu yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseroan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu perusahaan yang terikat dan perjanjian kerja. Pertanian, usaha kecil, perdagangan, industri kecil atau industri rumah tangga, serta usaha jasa. Yang kedua ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini adalah jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dan memasukkan sesuatu untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata merupakan bentuk umum dari persekutuan firma dan perusahaan komanditer. Contohnya ini seperti kantor hukum atau akuntan publik. Selanjutnya ada persekutuan firma. Firma adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Seperti contoh ini firma Kors dan firma Nike serta firma Diadora. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggota lainnya. Seperti contohnya ada CV Global Energy System, CV Purnama Jaya Persada, dan lain-lain. Lalu ada yayasan. Yayasan adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Namun jika pengertian perusahaan menurut undang-undang dokumen perusahaan, yayasan tidak termasuk dalam perusahaan karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pengertian dari badan usaha sendiri merupakan tujuannya ini untuk mencari keuntungan. Contoh dari yayasan ini seperti panti sosial, yayasan lembaga konsumen, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah jenis perusahaan yang dioperasikan oleh anggotanya sendiri, di mana seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Contohnya ada koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perusahaan negara. Perusahaan negara adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik sepenuhnya, sebagian, maupun sebagian kecil. Contohnya ini seperti perusahaan BUMN, yaitu Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, serta berbagai bank BUMN lainnya. Lalu ada ciri-ciri badan usaha swasta perseorangan. Ciri-cirinya ini memiliki secara pribadi atau perseorangan, lalu pengelolaan badan usaha dan murah, lalu pengusaha sebagai pemilik bebas dalam mengemukakan dan menerapkan kebijakan pada bawahan tanpa melalui jalur birokrasi. Selanjutnya, pemilik dapat menutup badan usaha jika tidak menguntungkan. Lalu ada modal badan usaha perseorangan dimiliki satu orang. Modal ini berasal dari modal pribadi pemilik dari perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada kelangsungan hidup usaha tergantung pemilik perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya usaha persekutuan. Yang pertama ini persekutuan yang dimiliki
lalu ditetapkan pada perjanjian persekutuan, dan juga tergantung pada pengurusan sekutu. Dan selanjutnya ada ciri-cirinya itu, yaitu dijalankan dan diarahkan untuk mencapai keuntungan, dan bila ada kerugian ditanggung bersama dalam persekutuan. Lalu untuk perbedaan dari masing-masing badan usaha tersebut kurang lebih hampir sama, yaitu mencari keuntungan, tetapi perbedaan terdapat pada bentuk dan kegiatan usaha yang dijalankan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai badan usaha tersebut. Kurang lebihnya atas penyampaian saya mohon maaf. Bila tidak sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.